dulu kita mengenal PDIP itu satu-satunya partai yang masih ideologis di antara banyak partai di Indonesia ya. Saya memang penampilan saya kayak kader PKS tapi saya Katolik. Karena saya Katolik, dekat dengan PDIP gitu ya. Iya. Kalat ini. Semua romo saya itu PDIP semua itu kayaknya. Kacau. Pokoknya kerakyatan gitulah. Wong cilik ya. Rasanya kita perlu ke Mas Yudit ini sekarang nih Mas. Sebagai seorang komedian tentu menangkap itu ya, cara tangkapnya tentu beda ini, ya kan? Biasanya komedian ini cerdas begitu ya. Biasanya ya. Biasanya. Monggo Mas Yudit. Tunjukkan kecerdasanmu. Aduh. Ya, selamat pagi semuanya. Tadi saya lihat hasil Litbang Kompas tuh kayaknya ya sudah menjawab apa yang harus dilakukan oleh partai ya. Tadi kayaknya peringkat satunya turun ke masyarakat, lalu yang kedua menepati janji, yang ketiga punya integritas, tidak korupsi, dan tiga itu yang sekarang ini potretnya kayak fail semua ya. Di politik nasional ya maksudnya, bukan hanya di PDIP tapi politik nasional fail semua. Itulah yang memicu Agustus itu ya, kerusuhan Agustus itu karena semuanya seperti berjarak gitu ya ketika Ahmad Saroni kayak gitu, lalu orang-orang itu kayak gitu, itu Gen Z milenial itu kayak ditantang, kayak seperti tidak dihargai gitu. Karena itu tadi tidak turun ke masyarakat, artinya berjarak, lalu yang kedua janjinya tidak ditepati, 19 juta lapangan pekerjaan juga ternyata ya push gitu aja ya. Lalu yang ketiga punya integritas, itu yang kayaknya hari ini kayak Gen Z milenial itu kayak meragukan profil para politisi gitu ya. Untungnya beberapa teman saya di PDIP masih punya integritas itu dan masih bisa dipercaya ya. Kalau mau harus memberi rekomendasi pada PDIP, saya kira mungkin perlu lebih banyak bertemu dengan Gen Z dan milenial. Mereka ini sekarang yang, kalau kita kan punya bonus demografi ya, itu yang sekarang mereka ini yang ada di sekitar kita, mereka itu, dan mereka yang menentukan arah kehidupan berbangsa kita. Jadi harus sering berinteraksi. Saya kira acara-acara seperti ini mestinya perlu juga di kampus misalnya, lalu di komunitas-komunitas ketemu, di tempat-tempat yang lebih egaliter yang bisa mudah diakses gitu, lalu ngobrol. Lalu kalau soal programnya, konkretnya, saya kira yang lumayan penting itu ekonomi kreatif, Pak. Ekonomi kreatif. Teman-teman saya di sekitar saya itu semuanya sekarang ruang lingkupnya ya ekonomi kreatif yang mengandalkan teknologi digital gitu ya, AI. Itu yang sekarang sedang digeluti oleh mereka, dan kayaknya PDIP meskipun banyak yang sudah sepuh-sepuh gini kayaknya harus update juga, harus ngerti, jangan sampai nyalakan komputernya gak iso, ngono kan ya kebacut ya. Convert Microsoft Word ke PDF gak iso, ngono iku. Iya. Lha sik ana ta Mas ngono iki? Banyak, Pak. Dan biasanya bos itu, Pak. Wifi ini mati, panik pisan. Iya. Itu, jadi ekonomi kreatif ini yang didekati, lalu difasilitasi, dimudahkan aksesnya. Sekitar ya ini misalnya Mbak Net juga konten kreator, lalu main film, lalu mulai menggeluti ya industri-industri kreatif itu didekati, lalu itu tadi difasilitasi, diberi akses. Tadi tepat yang disampaikan Pak Johan tadi, kayaknya dulu kita mengenal PDIP itu satu-satunya partai yang masih ideologis di antara banyak partai di Indonesia ya. Saya sebagai orang Katolik
Saya memang penampilan saya kayak kader PKS tapi saya Katolik. Karena saya Katolik, dekat dengan PDIP gitu ya. Iya. Gawat ini. Semua romo saya itu PDIP semua itu kayaknya. Kacau. Pokoknya kerakyatan gitulah. Wong cilik ya. Nah, dulu memang masih kuat banget. Saya masih ingat 99 itu posko PD Perjuangan tuh di ujung gang semua ada itu. Itu heroik sekali. Tapi pelan-pelan mulai hilang dan lain sebagainya. Kayaknya pendekatannya mulai perlu digeser gitu ya tadi dari ideologi oriented menjadi market oriented. Marketnya sekarang ya Gen Z dan milenial itu. Lalu subjeknya apa? Menurut saya ya ekonomi kreatif itu. Karena orang-orang muda itu pertama dia krisis iman, yang kedua pasti krisis ekonomi ya. Sudah pasti itu ya. Jadi transaksi keuangan di ATM itu kayak lewat-lewat gitu Pak. Jadi kayak orang masuk, transferan masuk, keluar lagi gitu. Jadi kalau ke ATM itu kayak ngelayat gitu Pak. Kayak madeg gitu, teratap ndelok saldo koyo wingi koyo si ono, saiki. Iya benar Pak, iya benar. Dan betapa mereka sangat struggle Pak. Sangat struggle dengan kehidupan ekonominya itu. Teman-teman di sekitar saya itu sampai ada yang side job, merangkap pekerjaan, macam-macam. Mereka harus menguasai soft skill tertentu, hard skill tertentu untuk terus belajar. Mbak Net sampai belajar acting gitu. Bayangkan betapa tuntutannya begitu tinggi sampai harus banyak belajar kelas-kelas online. Kalau misalnya itu difasilitasi oleh PDIP itu pasti pemilihnya akan menambah kan. Ini solusi betul. Itu ya Mas. Begitu sebagai pemantik. Mas, kasih dong roasting sedikit sama PDI supaya ini kan komedian kan begitu. Kasih cerita yang lucu tapi mengena gitu. Ada nggak Mas? Ayo Mas. Ku uji kecerdasanmu. Mendadak sontai. Itu kayaknya tarifnya beda kayaknya Pak. tapi enggak Pak, saya kalau gini-gini nih si penting waktunya cocok gitu aja. Bukan gini, saya kira salah satu yang membuat saya sedih itu adalah framing media terhadap PDIP waktu di Pilpres kemarin ya. Kayaknya saya itu sedih sekaligus gemes gitu. Kenapa PDIP ini kayak nggak punya counter attack gitu, kayak punya media yang kuat, yang bisa, ini kan mungkin Mas Angga dan para akademisi tahu ini sekarang kan tarungnya itu tarung narasi gitu. Kalau PDIP diem aja, medianya nggak diperkuat, kalah sama narasi yang di luar itu yang memframing Bu Mega. Nyun sewu ya, seburuk itu di framing Bu Mega. Saya ada teman yang PDIP, dia cerita ikut raker di Jakarta, rakernas PDIP. Mendengar Bu Mega ngomong aja dia nangis. Nangis dia, cowok, orang timur, bayangkan. Cowok timur nangis itu 3 kata lucu itu ya. Cowok timur nangis, mendengar Bu Mega ngomong. Tapi dia sedih melihat Bu Mega di framing sejelek, karena clipper ya dipotong, statementnya hanya yang ini, hanya 1 menit, lalu di-share. Saya tuh, ya itu, saya mendengar itu, saya juga sedih sekaligus, kenapa PDIP nggak punya media yang sekuat itu, yang bisa, tentu saja bukan bermaksud mau propaganda, tapi mau menunjukkan yang benar tuh sebenarnya yang ini, poin yang mau dituju yang ini. Jadi, dari ideologi oriented menjadi market oriented, milenial dan Gen Z, dengan subjeknya adalah ekonomi kreatif. Gitu. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.